Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nuzarani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan pekerjaan kami yang berjudul Magnetika tentang mata kuliah dasar eksperimen fisika dasar. Untuk eksperimen kali ini, anggotanya ada saya sendiri Amanda Nuzarani, lalu ada Hasna Nabila, dan juga ada Wulan. Lalu kita masuk ke latar belakangnya. Penelitian kemagnetan ini berfokus pada sifat dan aplikasi magnet dalam berbagai bidang magnet, memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu yang berasal dari medan magnet di dalamnya. Sejak lama penelitian ini telah menghasilkan produk bermanfaat seperti motor listrik, generator, dan sistem pemantauan radar. Medan magnet juga digunakan dalam teknologi kesehatan. Lalu pemahaman tentang kemagnetan penting dalam pengembangan teknologi baru, termasuk pelayanan magnet yang mengurangi gesekan. Mekanisme penelitian ini terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan aplikasi magnet dalam industri modern. Lalu untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara mengukur medan magnet statis dan dinamis serta memetakan pola intensitasnya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara jari-jari lilitan, jumlah lilitan, dan arus listrik terhadap induksi magnetik. Yang ketiga, bagaimana memahami interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang dihasilkan, serta bagaimana variasi tersebut mempengaruhi kekuatan medan magnet. Lalu untuk tujuan penelitiannya, kita akan membuktikan dari rumusan masalah yang telah saya bacakan. Lalu landasan teorinya, medan magnet dihasilkan oleh magnet dan arus listrik ditunjukkan dengan garis gaya yang mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Aliran arus dalam konduktor menciptakan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan dan arah medan magnet tergantung pada besarnya arus. Untuk percobaan pertama itu kita menghasilkan jika utara dan utara didekatkan itu maka arusnya akan saling tolak menolak dengan arah garisnya keluar. Lalu utara dengan selatan saling tarik menarik, selatan dengan selatan saling tolak menolak dengan arah garisnya ke dalam. Untuk pembahasan percobaan ke-1, ketika kutub magnet yang berbeda yaitu kutub utara dan selatan didekatkan, terjadi interaksi tarik-menarik yang menghasilkan garis gaya medan magnet yang mengalir dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebaliknya, jika kutub yang sama didekatkan, akan terjadi tolak-menolak dan garis medan magnet akan terlihat keluar dari kutub tersebut. Lalu untuk percobaan kedua, kita akan melihat reaksi dari kompas ketika didekatkan dengan arus. Dari percobaan 2 yang dilakukan, saat paku yang dililitkan kawat dialiri arus listrik, kompas yang berada di dekat paku menunjukkan penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh adanya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus. Lalu untuk percobaan ketiga, kita dapatkan data sebagai berikut. Untuk pembahasannya itu ada grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut, nilai medan magnet terukur adalah 0,1 lebih, berbeda dengan hasil rata-rata statistik yang menunjukkan nilai 0,23. Grafik menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara besarnya arus dengan tan. Semakin tinggi arus, semakin besar nilai tan. Untuk percobaan keempat, kita melakukan 2 percobaan. Yang pertama, kawat lurus dengan variabel bebas H. Yang kedua, kawat lurus dengan variabel bebas T. Kita masuk ke pembahasan percobaan keempat. Peningkatan arus menyebabkan peningkatan nilai tan. Selain itu, rata-rata nilai medan magnet bumi yang dihitung secara statistik menunjukkan perbedaan dibanding dengan literatur. Dengan hasil pengukuran di laboratorium fisika dasar FMIPA A sebagai berikut. Yang pertama, arus diubah 1,85 kali 10 pangkat min 5. R diubah 2,46 kali 10 pangkat min 5. Literatur antara 25 sampai 6,5 kali 10 pangkat min 5. Perbedaan ini memungkinkan disebabkan oleh variasi tekanan dan suhu yang mempengaruhi hasil pengukuran. Kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, medan magnet kawat berarus listrik yang menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang arah dan kekuatannya tergantung pada arah arus dan jarak pada kawat. Yang kedua, interaksi medan magnet. Medan magnet dari kawat lurus berbentuk lingkaran, sedangkan kawat melingkar menghasilkan medan magnet yang lebih kuat di pusatnya. Lalu pengaruh arus. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin kuat juga medan magnet yang dihasilkan, dan sebaliknya kekuatan medan menurun dengan bertambahnya jarak dan kawat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.